Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini adalah semester yang ketiga. Saya sempat ketemu teman-teman setelah 2 semester berturut-turut. Kita mengawali dengan kehidupan baru. Dalam arti fokus pada logik. Ya, fokus pada logik dengan belajar statistika dan metodologi penelitian, terutama dikaitkan dengan 3 mata kuliah yang utama dalam rangka membentuk teman-teman menjadi seorang yang berpikir logik. Karena saudara aja sarjana itu adalah seorang ilmuwan, pemikir, penggagas ide baru yang ditentukan oleh cara Anda berpikir logik. Itu. Jadi ada 3 mata kuliah itu, yaitu filsafat ilmu, ya. Mudah-mudahan teman-teman benar memperoleh isi apa yang disebut dengan filsafat ilmu, yang disebut dengan filsafat IPA, statistik atau statistika dan riset metodologi. Dan sekarang untuk melengkapi ya seorang bekal seorang akan menjadi calon sarjana agar lebih komplit lagi adalah belajar manajemen. Ya, belajar manajemen adalah merupakan kerabat atau saudara sepupu dari belajar ekologi. Kalau teman-teman sudah belajar ekologi, itu berarti teman-teman sudah mulai menerapkan cara berpikir sistem. Dan manajemen adalah akan menggiring Anda, mengantarkan Anda bagaimana cara Anda berpikir sistem. Berpikir manajemen adalah berpikir sistem. Berpikir sistem didasarkan pada teori Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih penting daripada bagian-bagian. Jadi apabila saudara atau teman-teman mengevaluasi seseorang, itu tidak boleh hanya melihat kupingnya, hidungnya, bibirnya, rambutnya, tangannya, warna kulit dan sebagainya, namun secara keseluruhan. Jadi keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian. Itulah yang disebut berpikir sistem. Dan di saat teman-teman akan menulis skripsi, dan skripsi merupakan salah satu karya ilmiah, karya tugas akhir, karya ilmiah dari seorang calon sarjana, itu adalah didasarkan pada prinsip untuk melatih teman-teman berpikir sintesis. Berpikir sintesis itulah adalah sebagai kunci utama agar Anda belajar manajemen. Kunci utama untuk belajar manajemen adalah berpikir sintesis. Jadi tidak analitik lagi. Oleh karena itu nanti jawaban-jawaban teman-teman di dalam ujian, dalam tugas-tugas itu tidak lagi berpikir menggunakan struktur seperti 1, 2, 3 ke bawah, tetapi ke samping. Sehingga kelihatan narasi sistemnya. Sehingga Anda kalau berpikir sistem itu adalah calon-calon pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak. Karena berpikir sistem itu mengarahkan kita kepada pengambilan keputusan yang didasarkan pada managerial skill. Nah, terakhir nanti apa itu managerial skill Anda akan ketemu di slide terakhir. Saya akan awali. Mata kuliah ini adalah manajemen sekolah atau school management. Ya. Dan di slide sudah kelihatan. Ya, diberi judul Changing Paradigm, itu artinya ya cara berpikir kita memandang manajemen itu dari kacamata yang baru. Cara berpikir, pola berpikir kita memandang manajemen dari sudut pandang baru. Ya, tidak perlu lagi saya terjemahkan definisikan apa itu sekolah. Tetapi ini adalah bentuk mata kuliah baru dari teman-teman setelah digodok sampai beberapa semester dengan cara-cara berpikir yang analitik. Ya, misalnya kodok dibedah, dicari, diselidiki, itu analitik. Ya,
kelinci dibedah, diselidiki, Achatina pulica dibedah, diselidiki hermaprodit atau tidak, dan sebagainya. Itu ada analitik. Dan sekarang Anda akan digiring dengan cara berpikir yang lebih lengkap sebagai seorang calon sarjana, yaitu berpikir sistem. Nah, management is a system. Definisinya adalah di slide ada, ya. Kalau saya sendiri mendefinisikan adalah management is a tool in achieving organizational goal effectively and efficiently, atau bolak-balik, efficiently or effectively, by implementing the function of management such as planning, organizing, directing or leading, and controlling. Nah, prosesnya adalah seperti gambar berikut ini. Jadi ada raw material masuk ke proses dengan 4 fungsi utama dari manajemen, yaitu planning, organizing. Ya, di dalam organizing itu ada sistem, struktur, ada ketua, ada sekretaris, ada divisi-divisi, ada bendahara dan sebagainya. Lalu leading, di sana ada peran leadership. Ya, how to lead, bagaimana mengarahkan kelompok organisasi agar mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Lalu terakhir harus dikontrol. Kembali lagi di planning. Jadi kunci utama awal adalah plan, organize, leading, directing, atau leading, controlling. Nah, menghasilkan sesuatu yang salah satu yang paling penting dalam manajemen adalah performance, kinerja. Nah, teman-teman di kelas juga harus diharapkan memiliki academic achievement, academic performance. Yang disebut dengan academic achievement itu adalah performance. Jadi kalau teman-teman bicara kinerja siswa, kinerja mahasiswa, itu adalah performance, student performance, dalam arti kalau di biologi disingkat dengan HBB, hasil belajar biologi. Nah, apa itu planning? Ya, salah satu manajemen function yang sudah menentukan goals, apa yang akan dicapai. Goals apa yang akan dicapai, dan tolong bedakan apa itu goals, apa itu objektif. Objektif adalah yang bisa diukur, measurable, dapat diukur. Tetapi goals masih umum. Nah, tentu ya satu goals itu ditentukan oleh bisa puluhan, belasan objektif. Nah, apa itu organizing? Organizing is a function berkaitan dengan tugas-tugas, pembagian tugas-tugas, ya, pengkelompokan menjadi kelompok-kelompok, divisi-divisi dan sebagainya, dan mengalokasikan. Seperti di sini masuknya adalah financial allocation, budget allocation masuk. Dan kemudian adalah peran pemimpin. Ini paling penting. Ya, ada istilah the man behind the gun. Jadi sebagus apapun gunnya, ya, schoolnya, itu tergantung the man behind the gun. Orang yang mimpin itu siapa? Ya, prodi pendidikan biologi itu bagus, itu siapa yang mimpin? Ya. Siapa dekannya, siapa wakil dekannya? Itu pimpinan dekanat itu bertanggung jawab kepada pencapaian tujuan dari fakulti atau prodi itu. Lalu dikontrol, ya, berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil itu berarti something wrong. With what? With the planning. Jadi balik lagi, ya. Nah, apa itu organization? Tolong dicari tugas, ya, nggak perlu dijawab. Apa beda organization and institution? Ya, di sini dikatakan organization is a social entity, keseluruhan dari sosial yang arahnya sudah ditentukan ke arah yang tepat, itu goal, yang justru mencapainya dengan struktur yang sangat kompleks, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa definisi dari manajemen is a tool in achieving organizational goal efficiently and effectively, atau bolak-balik, ya. Nah, apa itu efektif? Efektif bahasa Inggrisnya adalah to do the right thing. Ingat, efektif adalah to do the right thing. Jadi definisinya di sini the degree to which organization achieve stated goals. Jadi sejauh mana organisasi
itu dapat mencapai tujuan yang setelah ditetapkan. Jadi mainannya persen. Berapa persen sudah mencapai? Kalau 80%, 90% efektif tidak. Nah, efisiensi adalah bagaimana menggunakan sumber yang sedikit tetapi hasilnya maksimum. Ini efisien. Ya, bahasa Inggrisnya adalah to do the thing right. Efficient, to do the thing right. Efektif, to do the right thing. Oke, jangan sampai nggak ngerti. Ini basic untuk belajar manajemen. Ya, setiap dosen, apalagi calon guru, apalagi ya harus wajib mengerti konsep sederhana dari manajemen. Karena di depan kelas, guru itu harus manage. Disebut dengan classroom management. Di sekolah jadi kepala sekolah, school management. Nah, ini adalah managerial skill. Ada 3 yang diperlukan diketahui, dikuasai nanti adalah conceptual skill. Yang kedua adalah bagaimana berhubungan dengan orang-orang, interpersonal skill. Dan harus kemampuan juga ngerti sedikit-sedikit tentang kabel, listrik, ya, WC, toilet, dan sebagainya. Itu yang disebut technical skill. Nah, di saat Anda nanti jadi kepala sekolah, yang paling berperan, coba digambar, dilihat di slide-nya, yang paling lebar adalah conceptual skill. Tetapi di saat Anda menjadi OB, tidak mungkin jadi OB. Misalnya, ya, jangan Anda menjadi guru, seorang guru atau kepala sekolah berpikiran lebih banyak technical skill daripada conceptual skill. Conceptual skill harus dikuasai. Kemampuan konseptual itu untuk mengubah, karena you are the change agent. Oke, nah di sini udah dijelaskan conceptual skill itu apa. Nah, top manager. Nah, kalau manajemen sekolah itu top manajernya jelas kepala sekolah. Ya, nah Anda guru di bawah-bawah seperti media dan sebagainya, seperti medium ya, setengah-tengah. Nah, paling bawah adalah OB ya, tata usaha dan sebagainya. Saya kira itu sementara sebagai pengantar kita belajar school management agar mengerti ya apa yang dimaksud dengan school management, apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, kalau salah manage, kalau mismanagement, itu jadinya tidak efisien dan tidak efektif. Ya. Nah, teman-teman akan mampu menilai apakah pimpinan fakultas, pimpinan prodi itu manajemennya bagus atau tidak. Nah, kalau well managed itu berarti service-nya bagus, pelayanannya bagus. Ya, prodi di WhatsApp itu selalu respon, walaupun mahasiswa yang WhatsApp selalu respon cepat, tidak dibaca saja. Itu salah satu ciri yang disebut dengan interpersonal skill. Ya, di samping conceptual skill dan technical skill. Terima kasih atas perhatiannya, dan stay home ya, stay healthy, jangan lupa minum vitamin, dan sampai ketemu dengan berdoa semoga wabah corona segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.